Bayangkan, di sebuah apartemen biasa di Shanghai, sebuah freezer berdiri di balkon. Tidak ada yang mencurigakan, tidak berisik, tidak berbau, namun selama lebih dari 100 hari, di dalamnya, tersimpan jasad seorang wanita, yang dibunuh oleh suaminya sendiri. Namanya, Yang Liping. Yang Liping dikenal sebagai wanita lembut dan penyayang. Ia bekerja di industri keuangan, memiliki kehidupan yang stabil, dan berasal dari keluarga yang harmonis. Suaminya, Zhu Xiaodong, lebih muda darinya, berusia 30 tahun saat kejadian. Penampilannya rapi, ramah, dan terlihat sopan. Mereka menikah pada tahun 2016. Di mata luar, rumah tangga ini tampak normal. Tak ada laporan kekerasan, tak ada pertengkaran besar yang diketahui orang lain. Namun di balik pintu apartemen mereka di distrik Hongkou, Shanghai, hubungan itu perlahan membusuk. Zhu dikenal temperamental, ia mudah tersinggung oleh hal sepele. Sementara Yang Liping, lebih dominan dalam keuangan dan keputusan hidup. Ketegangan kecil, yang terus menumpuk. Tanggal 17 atau tanggal 18 Oktober tahun 2016. Malam itu tampak biasa, pertengkaran terjadi. Topiknya sepele, urusan rumah tangga. Namun suara meninggi, emosi memuncak. Menurut pengakuan Zhu kemudian, pertengkaran itu berubah menjadi dorongan. Lalu cekikan, tangannya melingkar di leher istrinya. Detik demi detik berlalu, dan Yang Liping berhenti bernapas. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada usaha menyelamatkan, hanya keheningan. Zhu panik, namun bukan panik untuk menolong. Ia panik untuk menyembunyikan. Tubuh istrinya dibungkus dengan selimut merah, lalu diseret ke balkon. Di sana sudah ada sebuah freezer besar. Freezer itu bukan dibeli setelah pembunuhan. Polisi menemukan fakta mengejutkan. Zhu membeli freezer itu 2 bulan sebelum istrinya dibunuh. Mayat Yang Liping dimasukkan ke dalam. Pintu freezer ditutup, dan sejak saat itu, apartemen itu menjadi rumah dengan mayat beku. Selama 105 hingga 106 hari, Zhu hidup berdampingan dengan jasad istrinya. Ia berpura-pura seolah Yang Liping masih hidup. Ia membalas pesan WeChat menggunakan akun istrinya, menghubungi teman dan keluarga korban, mengarang alasan kenapa Yang Liping tidak bisa bertemu, menghindari pertemuan langsung dengan orang tua korban. Tak berhenti di situ, Zhu menggunakan kartu kredit istrinya, uang tabungan istrinya, kartu identitas istrinya, untuk bepergian, membeli barang mewah, menginap di hotel, bahkan berkencan dengan wanita lain. Ia check-in hotel menggunakan KTP istrinya. Sementara jasad pemilik identitas itu membeku di balkon rumah mereka. Namun kebohongan selalu memiliki batas. Orang tua Yang Liping mulai curiga. Sudah berbulan-bulan mereka tak melihat anaknya. Kemudian, sebuah undangan sederhana datang. Undangan makan malam ulang tahun. Zhu sadar, ia tak mungkin terus berbohong. Tanggal 1 Februari tahun 2017. Zhu Xiaodong datang ke kantor polisi. Didampingi kedua orang tuanya, ia menyerahkan diri. Ketika polisi membuka freezer di balkon apartemen, mereka menemukan tubuh Yang Liping dalam kondisi membeku dan terbungkus rapi. Awalnya, Zhu mengklaim itu pembunuhan impulsif. Namun penyelidikan berkata lain. Polisi menemukan buku-buku tentang kematian dan kejahatan, riwayat pembelian freezer sebelum pembunuhan, upaya sistematis menutupi jejak, eksploitasi keuangan korban setelah kematian. Semua ini menunjukkan satu hal, pembunuhan berencana. Agustus tahun 2018. Pengadilan Menengah Rakyat No. 2 Shanghai menjatuhkan vonis hukuman mati. Hakim menyatakan, kejahatan sangat kejam, tidak ada empati terhadap korban. Perilaku setelah pembunuhan sangat tidak manusiawi. Zhu mengajukan banding. Juli tahun 2019. Banding ditolak, vonis tetap, hukuman mati. Pada Juni tahun 2020, Zhu Xiaodong dieksekusi. Kasus ini menjadi salah satu true crime paling mengerikan di Tiongkok modern. Bukan karena metode pembunuhannya saja, melainkan karena ketenangan pelaku saat hidup berdampingan dengan jasad istrinya. Kasus Freezer Murder bukan hanya kisah pembunuhan.
Ini adalah kisah tentang kepercayaan yang dikhianati, pernikahan yang berakhir dingin, dan kejahatan yang disembunyikan dalam keheningan sebuah freezer, sebuah balkon, dan 105 hari kebohongan. Karena kadang, kejahatan paling mengerikan tidak berteriak, ia hanya membeku.